لفي ضلال مبين وآخر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan kali ini kita oleh Allah masih diberikan beberapa kenikmatannya. Wa asbago alaikum nikmat ad-dhahirata wal batina. Kemudian kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kelancaran, kebarokahan. Kita masih dalam lindungan Allah, hidayah Allah berupa Quran hadis jamaah. Wajib kita syukuri alhamdulillahirabbil alamin. Pada perantara agama disyukuri alhamdulillah, jazakumullahu khairan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jamaah sekalian yang masih setia di dalam thalabul ilmi, mencari ilmu. Kita ngaji Sahih Bukhari, atas amal solehnya disyukuri alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah atas hatinya, supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Inna ma'amalu binniyah fala amalun illa binniyah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita. Nomor hadisnya 955. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Utsman qala hadatsana Jarir an Mansur an Sya'bi anil Bara ibni Azib bin radhiyallahu anhuma qala, berkata siapa Bara, khotobana khutbah kepada kami siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal adha, pada hari raya Idul Adha, ba'da sholati, setelah sholat Id. Jadi khutbahnya dilakukan oleh Nabi setelah sholat. Sholat dulu baru khutbah. Faqala, maka bersabda Nabi, man barang siapa, sholat yang sholat siapa orang, sholatana seperti sholatku, wanasaka dan menyembelih siapa orang, nusukana seperti sembelihanku, menyembelih hewan kurban, faqad asoba, maka sungguh memperoleh siapa orang atau mencocoki siapa orang nusuka pada ibadah kurbanku. Berarti sesuai syariat, sesuai sunnah. Waman, dan barang siapa nasaka yang menyembelih siapa orang, qabla sholati, sebelum sholat, fa innahu, maka sesungguhnya menyembelih iku qabla sholati, sebelum sholat, wala nusuka, dan tidak ada kurban, lahu bagi man. Jadi barang siapa yang sholat id seperti sholatku dan menyembelih hewan kurban seperti menyembelih hewan kurbanku, berarti dia memperoleh ibadah kurban, mendapatkan pahala kurban, mencocoki sunnah. Dan barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat, menyembelih hewan kurban sebelum sholat, maka dia hukumnya tidak kurban atau tidak ada kurban baginya. Artinya hewan kurbannya itu menjadi sembelihan biasa, ya, menjadi kurban daging,
tidak mendapatkan pahala kurban. Tidak mendapatkan pahala kurban, hanya menyembelih hewan saja. Kalau kita lihat pahalanya itu kan sangat luar biasa ya. Orang yang perang jihad fisabilillah di medan perang, membawa hartanya kemudian mati di medan perang, baru bisa membandingi pahalanya berkurban. Kalau dia menyembelih hewan kurbannya sebelum sholat, maka ya tidak mendapatkan pahala kurban. Faqala, maka berkata siapa Abu Burda ibnu Niyar, rupane Khalul Barok, pamannya Barok. Ya Rasulullah, wahai Nabi, fa ini maka sesungguhnya aku nasaktu, menyembelih aku, syati pada kambingku, qabla sholati, sebelum sholat, wa araftu, dan mengetahui aku, anal yauma, sesungguhnya hari ini, iku yaumun, hari, aklin, makan, wa syurbin, dan minum, wa ahbabtu, dan senang aku, antakuna, bahwasanya ada aku, opo syati, kambingku, iku awalama, awalnya apa-apa, yudbahu, yang disembelih apa kambing, fi baiti, di dalam rumahku. Pada bahtu, maka menyembelih aku, syati, pada kambingku. Watagot daitu, dan sarapan aku, qabla an atia, sebelum bahwasanya datang aku, as-sholata, pada sholat id. Jadi Abu Burdah ibnu Diyar, dia adalah pamannya Barok, berkata, wahai Nabi, sesungguhnya aku menyembelih pada kambingku sebelum sholat, dan aku tahu hari ini itu adalah harinya makan dan minum, dan aku senang apabila kambingku itu kambing yang pertama disembelih di dalam rumahku. Jadi awalnya sesuatu yang aku sembelih di rumahku itu ya kambingku. Maka aku menyembelih pada kambingku untuk sarapan sebelum datang ke tempat sholat. Sebelum datang sholat id, sarapan dengan kambing yang disembelih. Kala, bersabda Nabi, syatuka, kambingmu, iku syatulahmin, kambing daging. Ya, kalau begitu berarti kambingmu itu menjadi kambing daging. Artinya hanya hewan sembelihan biasa, tidak mendapatkan pahala kurban. Kala, berkata siapa Abu Burdah, ya Rasulullah, fa ina indana, maka sesungguhnya di sisiku, anakon, kambing kacang, lana, untuk kami, jadaatan, muda, hiya jadaah, iku ahabu, lebih disenangi, ilayya, kepadaku, min syataini, daripada dua kambing. Afatajzi, apakah mencukupi, ani, dariku, boleh enggak aku gunakan untuk berkurban Nabi? Karena sudah terlanjur, kambingnya udah disembelih,
tapi masih punya kambing kacang cempe Nabi. Apakah itu boleh kami jadikan untuk hewan kurban? Qala bersabda Nabi, na'am ya, oh ya boleh. Silahkan kamu kurbankan lagi. Tapi walan tajzi dan tidak mencukupi apa kambing cempe an ahadin dari seseorang ba'daka selainmu. Ini hadis yang kemarin saya sebutkan. Tapi cempe ini tidak mencukupi untuk dijadikan hewan kurban selain dirimu. Artinya orang lain nggak boleh berkurban kambing cempe. Yang boleh hanya Abu Burdah itu, karena apa ya, mungkin ketidaktahuan tentang sunnahnya menyembelih hewan kurban, atau karena mungkin desakan tetangga, wis dang Pak disembelih ae Pak, dang kita masak ini gitu. Keadaan-keadaan tertentu sehingga dia menyembelih dulu kemudian untuk sarapan dan lain sebagainya ya. Kemudian dia punya lagi hewan cempe ya, maka Nabi memberikan kemurahan hanya untuk Abu Burdah saja. Selain Abu Burdah itu tidak boleh digunakan untuk hewan kurban. Maka supaya mencari hewan yang sudah musinah ya, musinah itu cukup umur 2 tahun ke atas, itu cukup umur, itu namanya musinah. Kalau cempe itu ya di bawah 1 tahun, itu tidak boleh dijadikan hewan kurban walaupun dagingnya enak. Kambing muda contohnya, tulang-tulangnya lunak, apalagi kambing lunak itu kalau dijadikan hewan kurban karena belum memasuki syariat kurban ya nggak boleh. Dan itu juga menjadi daging biasa. Jadi kalau kita hewan kurban, kalau kita berkurban kemudian hewan kurbannya itu tidak sesuai dengan ketentuan Allah Rasul, ya kita tidak mendapatkan pahala kurban gitu. Hanya menjadi daging biasa atau sembelihan biasa, walaupun disembelihnya itu setelah sholat Id. Contohnya mungkin yang dijadikan hewan kurbannya itu tadi ya, jadaah, masih cempe, atau yang dijadikan hewan kurbannya itu telinganya sobek separuh atau lebih, ya itu kan berarti hewan kurban yang tidak sesuai dengan syariat, maka tidak mendapatkan pahala kurban walaupun disembelihnya setelah sholat Id ya, itu. Maka supaya betul-betul teliti gitu di dalam mencari hewan kurban, jangan sampai ya kita sudah berusaha berkurban, mengumpulkan dana ya, nabung kurban, kemudian disetor ke panitia, panitianya asal mencari hewan kurban, yang penting dapat hewan kurban, ternyata hewan kurbannya itu tidak sesuai dengan syariat, itu kan ya rugi sekali. Belum tentu tahun depan kita bisa berkurban lagi ya. Babul khuruji, bab keluarnya, ilal musalla, pada tempat sholat, ghairil minbari, dengan tidak ada minbar. Keluar ke tempat sholat yang tidak ada mimbar. Hadatsana Said ibn Abi Maryam qala hadatsana Muhammad ibn Ja'far qala akhbarani Zaid an Iyad ibn Abdillah ibn Abi Sarhi an Abi Sa'id al-Khudri qala, berkata siapa Abi Sa'id, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhruju, keluar siapa Nabi, Yaumal Fitri, pada hari raya Idul Fitri, wal Adha, dan hari raya Idul Adha, ilal musalla, pada tempat sholat, fa awwalu syai'in, maka pertamanya sesuatu,
Ya beda'u yang memulai siapa Nabi bihi dengan syai', yang memulai siapa Nabi bihi dengan syai', sholatu pada sholat, iku as-sholatun sholat. Semua kemudian yang shorifu bubar siapa Nabi, selesai sholat. Fayakumu maka berdiri siapa Nabi, mukobilan menghadap siapa Nabi, an-nasi pada manusia. Wan nasu sedangkan manusia iku julusun, orang-orang yang duduk, ala sufufihim di atas barisan mereka. Maksudnya tidak bubar dari barisan sholat, duduk di sof mereka. Fayaiduhum maka menasehati siapa Nabi hum pada mereka, wayusihim dan wasiat siapa Nabi hum pada mereka, wayakmuruhum dan perintah siapa Nabi hum pada mereka. Maksudnya khutbah. Jadi Sa'id menceritakan Nabi keluar pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, keluar ke tempat sholat, maka sesuatu yang paling pertama dikerjakan oleh Nabi itu adalah sholat id. Kemudian Nabi selesai sholat, Nabi langsung berdiri menghadap kepada manusia makmumnya, dan sedangkan manusia itu masih berada di tempat duduk mereka, jadi tidak pindah. Kemudian Nabi menasihati dan wasiat dan perintah kepada mereka, maksudnya Nabi khutbah. Fa'ingkana maka jika ada siapa Nabi, yuridu mengendaki siapa Nabi, ayyakoto'a bahwasanya memutus siapa Nabi, baksan pada ayyakoto'a bahwasanya mengutus siapa Nabi, baksan pada utusan, koto'ahu maka mengutus siapa Nabi hu pada utusan. Jadi ini ya koto'a baksan ini pasukan perang. Atau ya muro perintah siapa Nabi bisyai'in dengan sesuatu, amuro maka perintah siapa Nabi bihi dengan sesuatu, tumang yasorifu kemudian bubar siapa Nabi. Jikalau Nabi menghendaki untuk mengutus pasukan perang, maka Nabi langsung mengutus pasukan perang itu untuk berangkat perang setelah sholat id. Jadi kalau Nabi menghendaki untuk memberangkatkan pasukan untuk perang, maka Nabi akan mengutus pasukan itu setelah sholat id. Pada waktu itu ya, diberangkatkan setelah sholat id. Atau ketika Nabi perintah terhadap sesuatu, maka Nabi perintah dengan sesuatu itu setelah sholat id. Ya. Jadi langsung diperintah saat itu. Ya, langsung diperintah saat itu juga. Tapi tetap setelah mengerjakan sholat id, bukan sebelum sholat id. Contohnya, Mas, amal soleh nanti ke rumah ya. Nah, perintah ke rumahnya itu ya dikerjakan nanti setelah sholat id. Jangan langsung berangkat ke rumah akhirnya tidak sholat id. Itu gambarannya begitu. Jadi langsung diperintah oleh Nabi, tapi setelah sholat id berangkatnya. Kalau berkata siapa Abu Sa'id, falam yazal maka tidak henti-henti siapa annasu manusia, ala dalika atas demikian itu, praktek sholat dulu baru khutbah,
hatta sehingga kharajtu keluar aku ma'a Marwan bersama Marwan. Wahua sedangkan Marwan iku amirul Madinah, amirnya Madinah, pimpinannya Madinah. Fi adha di dalam Idul Adha, au fitri atau Idul Fitri. Jadi di bawah kepemimpinannya Muawiyah ibni Abi Sufyan. Jadi Muawiyah ibni Abi Sufyan sebagai atasannya, Marwan sebagai bawahannya di kota Madinah. Falama ataina maka ketika datang kami musola pada tempat sholat, idan ketika itu mimbarun mimbar, banahu membangun hu pada mimbar. Siapa? Kasirun ibnu Solti, Kasir ibni Solti. Faidah maka ketika itu Marwan yuridu mengendaki siapa Marwan, ayar takiyahu bahwasanya naik siapa Marwan hu pada mimbar. Jadi Marwan hendak naik ke mimbar untuk khutbah. Qabla sebelum ayusolliya bahwasanya sholat siapa Marwan. Fajabatu maka menarik aku Abi Sa'id bisaubihi dengan pakaiannya Marwan. Jadi karena Abi Sa'id melihat Marwan mau naik ke mimbar untuk khutbah, maka oleh Abu Sa'id pakaiannya itu ditarik, tujuannya agar tidak naik. Wajabadani maka menarik siapa Marwan ni padaku Abu Sa'id. Fartafa'a maka naik siapa Marwan, fakhotoba maka khutbah siapa Marwan, qabla sholati sebelum sholat. Karena kainnya Marwan dipegangi oleh Abi Sa'id, lalu oleh Marwan ditarik, ketut lah istilahnya, kalau bahasa Jawanya itu Abu Sa'id ketut terhadap berdirinya Marwan ke atas mimbar untuk melakukan khutbah sebelum sholat. Fakultu maka berkata aku Abi Sa'id lahu pada Marwan, goyartum merubah kamu, wallahi demi Allah, Pak Marwan, kamu merubah sunnah, ini. Sunnahnya dari zaman dulu itu kan sholat dulu baru khutbah, lah kok engkau khutbah dulu baru sholat. Kamu merubah sunnah ini demi Allah. Faqala maka berkata siapa Marwan, Aba Sa'id, hei Aba Sa'id, qad dhahaba sungguh telah hilang, ma apa-apa, taklamu yang mengetahui engkau. Taklamu yang mengetahui engkau. Hei Abu Sa'id, kata Marwan, kamu ketinggalan zaman. Kamu itu ilmunya nggak update. Kayak saya ini loh, update. Kamu nggak update ini. Kamu mangkulan zaman dulu itu. Mangkulanmu itu mangkulan zaman dulu itu. Kamu menerima ilmunya itu zaman dulu. Ini kamu nggak update, ini ilmumu kurang update. Itu kata Marwan. Fakultu maka berkata aku Abu Sa'id, ma apa-apa, a'lamu yang tahu aku, wallahi demi Allah iku khairun lebih baik, mimma dari apa-apa, la a'lamu yang tidak tahu aku. Kamu yang sebetulnya nggak update Pak Marwan. Apa-apa yang aku tahu demi Allah itu lebih baik daripada
apa-apa yang kamu tidak ketahui. La a'lamu yang tidak tahu kamu. Faqala maka berkata siapa Marwan, inan nasa sesungguhnya manusia. Iku lam yakunu tidak ada mereka. Ya jalisuna duduk mereka lana kepada kami. Ba'da sholati setelah sholat. Faja'al tuha maka menjadikan aku Marwanha pada khutbah. Qabla sholati sebelum sholat. Makanya saya khutbah dulu baru sholat. Kenapa? Karena ketika ketika khutbah dilakukan setelah sholat, manusia itu tidak mau duduk, dia tidak mau mendengarkan khutbah, dia langsung pergi, ya, pulang. Makanya saya rubah khutbah dulu baru sholat. Itu walaupun seperti itu tetap keliru. Walaupun seperti itu tetap keliru. Sunnahnya itu adalah sholat dulu baru khutbah. Adapun orang itu tidak mau mendengarkan khutbah, ya enggak apa-apa. Adapun orang itu mau pergi contohnya, setelah selesai sholat, mungkin dia ada keperluan, akhirnya dia pergi tidak mendengarkan khutbah, itu ya tidak apa-apa. Buktinya seperti hadis yang di atas, seandainya Nabi itu mengutus bala tentara yang harus berangkat perang pada saat itu juga, Nabi akan memerintahkan bala tentara itu setelah mengerjakan sholat. Dia tidak mendengarkan khutbah, tidak mendengarkan khutbahnya Nabi ketika sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Kamu berangkat sana, perang di medan perang, bawa peralatan senjata kendaraan, kamu berangkat segera persiapkan. Tidak perlu mendengarkan khutbahnya Nabi, tidak sampai selesai mendengarkan khutbah Nabi baru berangkat, itu tidak, langsung diperintahkan saat itu juga. Itu artinya ya boleh kalau dia setelah sholat kemudian pergi, ada keperluan, ada hajat atau apa lain sebagainya, itu boleh. Babul masyi, babnya berjalan. Satu lagi, babnya berjalan. Rukubi dan naik kendaraan. Ilal aidi pada hari raya. Wasolati dan sholat qoblal khutbati sebelum khutbah. Bigori adanin dengan tanpa adan. Wala ikomatin dan tidak ada komat. Jadi babnya berjalan, ya, babnya berjalan naik kendaraan pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, dan sholat sebelum khutbah itu tidak ada adzan dan tidak ada qomat. Jadi ketika datang untuk melaksanakan sholat hari raya, yaitu dengan jalan kaki atau dengan naik kendaraan, boleh-boleh saja. Yang nggak punya kendaraan, pengen sehat, ya mungkin jalan kaki, atau karena tempat sholatnya itu dekat samping rumah, ya silahkan. Atau tempat sholatnya itu jauh, melewati 17 desa contohnya, ya naik kendaraan ya boleh. Hadatsana Ibrahim ibnu Mundir qala hadatsana Anas an Ubaidillah an Nafi an Abdillah ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada siapa Nabi iku yusolli salat siapa Nabi fil adha di dalam salat hari raya Idul Adha,
wal fitri dan sholat Idul Fitri. Tuma kemudian yaktubu khutbah siapa Nabi ba'da sholati setelah sholat. Ini diambil babnya sholat ya, khutbah setelah sholat ya, sholat dulu baru khutbah di dalam melaksanakan sholat id ya. Kalau sesuai babnya ya berarti ketika orang itu hendak hadir di dalam mendatangi sholat id itu boleh menggunakan kendaraan, boleh juga menggunakan jalan kaki. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan, mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.